Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rizky Nugra Mufti, NIM 1901056065. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai beribadah di Masjidil Haram. Nah, yakni tentang melaksanakan sholat berjamaah, tawaf sunnah, dan ibadah lainnya. Kemudian mengerjakan umroh sunnah, mencium Ka'bah dan Hajar Aswad, serta sholat di Hijir Ismail. Baiklah, pembahasan kali ini kita mulai dari beribadah di Masjidil Haram. Dalam melaksanakan perjalanan ibadah haji, tentu selain melakukan rukun haji, kita dianjurkan untuk melakukan ibadah selama di dalam Masjidil Haram, baik melakukan sholat rawatib secara berjamaah maupun sholat sunnah lainnya, berzikir dan membaca Al-Quran serta melaksanakan tawaf sunnah. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sholat di masjidku ini, Masjid Nabawi di Madinah, lebih utama sebanyak 1000 kali sholat yang dilakukan di masjid-masjid lain kecuali Masjidil Haram. Sholat di Masjidil Haram lebih utama sebanyak 100 kali daripada sholat di masjidku ini." Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Huzaimah. Begitu besarnya pahala sholat di Masjidil Haram, yakni 100.000 kali dibandingkan dengan sholat yang di tempat lain. Jamaah harus selalu berupaya untuk sholat di Masjidil Haram, berbanyak sholat rawatib dan sholat sunnah, serta berusaha untuk sholat berjamaah di Masjidil Haram. Nah, lalu kemudian setelah melakukan sholat rawatib, membaca Al-Quran serta berdoa di dalam Masjidil Haram, jemaah haji juga bisa melakukan tawaf sunnah, yakni tawaf kudum. Tawaf kudum ini adalah tawaf selamat datang, di mana saat memasuki Masjidil Haram sebagai pengganti sholat tahiyatul masjid, jemaah haji disunahkan untuk melakukan tawaf 7 kali putaran. Tawaf ini bukan tawaf umroh dan bukan tawaf haji. Jemaah haji yang baru masuki Masjidil Haram melaksanakan tawaf sebanyak 7 kali putaran. Nah, setelah melakukan peribadahan seperti yang dijelaskan tadi, maka selanjutnya bisa melakukan umroh sunnah. Selagi ada waktu senggang sambil menunggu puncak ibadah haji, wukuf Arafah, atau selesai puncak haji menunggu kepulangan ke tanah air, jemaah haji bisa melakukan umroh sunnah. Umroh sunnah atau kadang disebut dengan umroh mufradah adalah ibadah umroh yang bisa dilakukan kapan saja, baik sebelum maupun sesudah pelaksanaan ibadah haji. Ibadah umroh ini boleh dilakukan di luar musim haji, di mana tata pelaksanaannya sama dengan umroh wajib yang dilakukan ibadah haji. Setelah jamaah bertahalul, maka selesailah ibadah umroh sunnah. Adapun yang berbeda adalah dalam hal mengucapkan niatnya, yaitu melakukan umroh sunnah. Bagi jamaah yang sudah berada di Mekah, jamaah haji harus mengenakan pakaian ihram, kemudian mengambil mikot di salah satu mikot makani seperti Tan'im, Jikronah, atau di Hudaybiyah. Adapun persiapan ihram adalah sebagai berikut. Sholat sunnah ihram, berniat umroh dengan membaca labbaik Allahumma umrotan. Di Masjid Tan'im telah tersedia tempat untuk mandi, sehingga bagi jamaah yang menginginkannya bisa mandi sunnah sebelum memulai ihram. Setelah jamaah berihram dan berniat umroh, lalu langsung ke Masjidil Haram untuk melaksanakan tawaf, sa'i, dan tahalul. Jamaah haji bisa melakukan umroh beberapa kali, dan jika menghendaki boleh umroh badal, yaitu umroh sunnah yang diniatkan pahalanya untuk orang tua atau saudara yang sudah wafat. Ibadah selanjutnya yakni mencium Ka'bah dan Hajar Aswad. Mencium Ka'bah dan Hajar Aswad menjadi keinginan jamaah haji. Hal ini dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, sehingga para sahabat mengikuti beliau. Demikian juga kaum muslimin berkeinginan mencium Ka'bah dan Hajar Aswad sebagaimana dilakukan oleh Nabi SAW. Kerinduan terhadap Ka'bah bisa
lakukan dengan memeluk atau mencium Ka'bah. Hal ini bisa dilakukan tidak sedang dalam keadaan ihram, karena menurut sebagian ulama, orang yang ihram tidak boleh memegang Ka'bah atau kiswah karena mengandung wewangian. Jadi, apabila ingin memegang dan mencium Ka'bah, sebaiknya setelah tahallul, artinya sudah selesai berihram. Kemudian, pelaksanaan mencium Hajar Aswad harus dipertimbangkan betul-betul, sebab di area ini tidak pernah sepi, selalu berjubel meskipun pada bulan biasa, apalagi di saat musim haji. Semua arah menuju Hajar Aswad penuh sesak oleh jemaah yang saling adu kekuatan. Kalau terpaksa harus ke Hajar Aswad, sebaiknya secara berurutan mulai dari arah Rukun Yamani menepi terus menuju ke Hajar Aswad. Nah, ibadah yang selanjutnya yakni sholat di Hijr Ismail. Hijr Ismail adalah tempat yang dibatasi dinding setengah lingkaran di Ka'bah. Sholat Hijr Ismail memiliki nilai sama dengan sholat di dalam Ka'bah. Jika akan masuk ke Hijr Ismail, jemaah dapat memutari tembok Hijr Ismail sampai ke pintu masuknya, kemudian masuk ke dalamnya. Biasanya di Hijr Ismail berjubel jamaah yang ingin mendirikan sholat. Jika mendapatkan posisi yang cukup untuk sujud, segera sholat 2 rakaat dan setelah selesai segeralah bangkit agar tempatnya bisa digunakan oleh jamaah lain. Untuk berdoa bisa dengan posisi berdiri saja. Lebih aman jika masuk Hijr Ismail berdua atau bertiga sehingga bergantian sholat, sementara dua kawannya melindungi desakan jamaah lain. Nah, baiklah teman-teman, itu tadi merupakan prosesi ibadah di dalam Masjidil Haram. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.